Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di hari yang cerah ini. Saya berada di sini untuk memperkenalkan kepada Anda tentang sebuah mata kuliah yang sangat spesial yang hanya ada di UI. Kenapa begitu? Nanti kita ceritakan sedikit asal muasalnya ya. Tapi kalau Anda lihat di masa yang sekarang ini, MPKT ini yang merupakan kepanjangan dari mata pelajaran kepribadian terpadu itu merupakan hal yang penting karena banyak sekali kejadian di Indonesia ini kalau kita lihat di TV tiap hari itu karena penyimpangan dari kepribadian yang kurang baik sebetulnya. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita kembangkan di UI untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di UI. Jadi sebetulnya mata kuliah ini adalah sebuah program pengembangan kepribadian di pendidikan tinggi yang dituangkan dalam sebuah mata kuliah. Kalau boleh saya bilang, asalnya judulnya adalah liberal arts, tapi itu adanya di Amerika. Nah, kita sekarang bikin ala UI. Kalau dibikin ala UI itu artinya ala Indonesia. Nah, demikianlah asal muasalnya mata kuliah ini. Nah, di UI ini khususnya kita punya bagian awalnya itu adalah menanamkan nilai-nilai UI. Apa saja nilai-nilai UI itu? Pertama adalah kejujuran. Ada 9 nilainya. Pertama itu kejujuran. Jadi Anda boleh hebat, boleh pintar, boleh terampil, boleh pintar internet dan sebagainya. Tapi kalau nggak jujur, itu nilainya jadi 0. Jadi nomor 1 yang ada, yang menjadi nilai-nilai UI itu adalah kejujuran. Kemudian yang kedua, keadilan. Nah, ini tentu kita bisa bicara panjang karena di sini ada fakultas hukum dan sebagainya. Yang ketiga, keterpercayaan. Luar biasa ya, jadi Anda mesti jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian kemartabatan yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, tanggung jawab. Nah, saya bermudahnya ya, kalau saya nih mengikuti masa-masa saya kuliah di SMA, itu seperti kita belajar tentang warna-warna itu. Mejiku Hibiniu. Jadi Anda ingat kan, merah, jingga, dan seterusnya. Nah, ini saya bikin yang 5 pertama itu gitu juga. Juberdil. Judil caya. Apa itu? Jujur, adil, percaya. Jurdil caya. Kemudian yang keempat, kemartabatan. Kalau saya ingatnya martabak. Jadi ingat langsung kemartabatan. Yang kelima penting, tanggung jawab. Tawa. Jadi jurdil caya, martabak, tawa. Lucu ya. Nah, itu 5 yang pertama. Kenapa 5 yang pertama itu penting? Karena ini lebih mengarah kepada pribadi kita sendiri-sendiri. Sedangkan 6, 7, 8, 9-nya adalah 6 kebersamaan, 7 keterbukaan, 8 kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, 9 kepatuhan kepada aturan. Jadi dari 6 sampai 9 itu lebih institusional sifatnya. Jadi yang 5 pertama dan yang pertama sekali adalah kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab. Nah, itulah nilai-nilai UI. 6, 7, 8, 9 lebih institusional ya, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan kepatuhan kepada aturan. Nah, jadi 9 nilai UI mesti diadopsi oleh semua insan Universitas Indonesia. Nah, terutama mahasiswa yang masih berada di semester awal ini atau tahun awal itu perlu mengetahui lebih dulu, kemudian mengetahui tentang nilai-nilai UI itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang pertama adalah kejujuran. Dan selanjutnya apa yang akan kita dapat di MPKT ini? MPKT adalah sebuah mata kuliah yang cara mengajarnya agak berbeda dengan yang lain-lain. Utamanya adalah pembelajaran aktif. Apa artinya? Artinya yang harus aktif itu adalah mahasiswa atau murid. Jadi kalau ada guru yang ngajar dari mulai awal sampai akhir dia ngomong aja terus sendiri, itu artinya gurunya yang aktif. Padahal yang mesti pintar, yang mesti aktif kan mahasiswa dong.
Jadi setelah mengikuti kuliah MPKT ini diharapkan di akhir masa kuliah itu mahasiswa itu aktif. Apa saja aktifnya dan karena apa saja. Nah, lihat. Kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Satu ada collaborative learning. Apa artinya? Mahasiswa bekerja sama untuk belajar suatu topik. Dua ada problem based learning. Apa itu? Anda dikasih soal. Ada satu grup nanti akan berdiskusi dengan cara bagaimana untuk mencari solusi dari persoalan yang dikasih. Jadi bukan dengan cara yang seperti biasanya guru nulis di whiteboard atau di papan, kemudian mahasiswa mendengarkan, mengikuti, mencatat dan sebagainya. Enggak gitu. Anda dikasih soal langsung, dalam diskusi grup, bagaimana diselesaikan persoalan itu. Kemudian group discussion. Jadi dalam mata kuliah MPKT ini, Anda ditekankan untuk berdiskusi. Jadi selalu akan dibagi grup dan Anda berdiskusi sesama teman Anda. Kemudian ingat ini, seringkali dalam grup itu ada satu orang yang free rider. Artinya apa? Dia mau enaknya sendiri aja. Teman-teman yang kerja, dia diam aja, dia ingin mendapatkan nilainya grup. Kan nilainya grup katanya nanti sama dong. Tapi itu bukan yang kita ajarkan. Semua harus berpartisipasi. Yang pasif mulai ikut, kemudian yang aktif mengajak yang pasif ini, kemudian mereka bersama-sama kalau bisa di akhir itu malah jadi proaktif. Jadi punya banyak kreasi, punya banyak ide. Nah, itulah kuliahnya di MPKT ini. Dan kemudian mungkin kita hanya sedikit sekali mencatat, tapi lebih banyak berkreasi di dalam grup. Nah, kuliah-kuliah ini jarang dilakukan baik di universitas maupun di sekolah menengah. Tapi sekarang di MPKT selama 1 semester, ini kalau nggak salah saya 5 SKS atau 6 SKS ya. Itu hampir setiap pertemuan itu bentuknya diskusi. Kita lanjut cerita tentang MPKT. Diharapkan dari MPK itu muncul ide-ide yang kreatif dari terutama orang-orang muda nih, mahasiswa di usia 18 sampai 22 ya. Jadi sekarang saya ingin memberikan sebuah contoh sedikit. Jadi kalau boleh saya bilang di universitas ini ada 3 dharma kan, Anda tahu, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Namun saya sendiri menempatkan diri sekarang di pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena jarang di universitas ya orang yang menempatkan dirinya sebagai pengabdi masyarakat. Kalau pendidikan semua ngajar, kalau penelitian semua sekarang karena dapat angka kredit begitu, jadi banyak meneliti. Tapi sedikit yang menempatkan diri menjadi pengabdi masyarakat. Nah, karena itu saya tempatkan diri saya di situ. Dulu waktu 20 tahun yang lalu waktu saya sebut saya adalah pengabdi masyarakat. Saya bukan lagi peneliti. Saya sebut begitu loh. Padahal saya masih meneliti juga karena ada bimbingan tugas akhir dan S2, S3 segala macam ya. Tapi kemudian saat itu waktu saya bicara begitu saya belum tahu saya mau mengabdi masyarakat dengan cara apa. Tapi kemudian karena udah saya lontarkan, muncullah ide itu. Ide yang baik ya. Dulu saya meneliti tentang inkubator bayi. Kemudian saya kembangkanlah. Sekarang saya buat menjadi sebuah aktivitas peminjaman gratis inkubator bayi untuk seluruh Nusantara. Dan memang sudah ada dari Banda Aceh sampai Jayapura. Jadi artinya kalau kita punya cita-cita yang baik, tujuan atau visi ya. Visi itu kira-kira saya tujuan kita 15 tahun lagi gitu. Kita mau jadi apa, maka kita serius untuk mengejar visi kita itu. Jadi sekarang tahu-tahu sudah ada di 156 kota per bulan ini. Banyak dong, tapi itu masih separuh targetnya. Kenapa? Karena targetnya 300 kota. Jadi Anda boleh lihat di www.inkubator-gratis.org kegiatan kami di situ. Dan utamanya didukung oleh agen relawan yang ada di setiap kota atau kabupaten itu. Siapa sebenarnya agen relawan yang mendukung kegiatan kami ini? Nah inilah. Biasanya ya, Anda kalau udah selesai jadi mahasiswa selesai gitu, S1 ataupun S2, juga mungkin S3,
itu kemudian mencari kerja. Nah, waktu kita masuk kerja kita minta gaji dong. Kemudian 5 tahun kerja minta tambah gaji, 10 tahun kerja minta fasilitas, 15 tahun kerja minta diasuransi. Apa artinya? Coba dengar keywords yang sama dari semua itu. Minta gaji, minta tambah gaji, minta fasilitas, minta asuransi. Minta-minta terus kan. Artinya peminta-minta dong. Demikian juga saya. Jadi kalau berpola pikir demikian, artinya kita menuntut terus. Nah, agen relawan kami ini adalah agen yang orang tidak menuntut lagi. Bukan berarti dia nggak kerja ya, berarti dia sudah netral di tengah-tengah. Katakanlah zero. Tapi kemudian dia lebih baik dari itu. Apa artinya? Kalau tadinya sifat-sifat yang saya sebut saja kurang baik itu meminta-minta, nah agen relawan kami yang ada di 156 kota itu adalah orang yang tidak meminta-minta lagi, tapi sekaligus dia kemudian berubah sifatnya menjadi satu, senang membantu, dua, senang berinfak, sedekah, wakaf dan sebagainya, dan kemudian yang terakhir mau membantu atau melayani orang miskin. Bukan orang miskin saja, tapi sebetulnya saya nyebutnya kaum marginal. Siapa kaum marginal itu? Misalnya ya, orang cacat, orang sakit, anak-anak, bayi, dalam beberapa hal mungkin wanita juga. Jadi orang-orang yang butuh bantuan. Jadi dibantulah oleh para agen relawan ini sehingga mereka juga menjadi donaturnya sehingga bisa tersebar menolong bayi-bayi prematur di 156 kota sekarang. Jadi Anda bayangkan, dari tadinya kegiatan penelitian saya membuat sebuah produk inkubator, sekarang sudah dikembangkan menjadi produk untuk membantu masyarakat, bahkan sudah meningkat menjadi pemberdayaan masyarakat. Nah itulah istimewanya kalau kita mempunyai tujuan tadi. Kalau kita punya tujuan, Allah pasti tujuannya kan baik, Allah pasti membantu. Tapi ingat ini, bantuan Allah itu bermacam ragam. Kalau saya bilang, seringkali bantuannya itu adalah merupakan jalan yang curam, atau jalan yang mendaki, atau jalan yang licin. Apa artinya? Kita dikasih banyak cobaan. Itu artinya pelajaran. Kalau kita berhasil menangani cobaan-cobaan atau ujian-ujian itu, maka kita seperti naik tingkat untuk nanti mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, kalau Anda lihat dari tahun itu, saya mulai dari peminjaman gratis inkubator bayi itu tahun 2012. Waktu itu tahun pertama tentu Depok aja, paling banter pasar Minggu. Tahun kedua udah mulai sekian kali lipat. Dan Anda lihat justru puncaknya itu tahun 2020 waktu COVID ya, masa pandemi itu. 971. Kemudian turun lagi, kalau sekarang nih kita kira setahun 1000 bayi tertolong. Anda bayangin, jadi per Desember 2023 itu 6.500 bayi tertolong. Hanya karena kita punya aktivitas untuk menolong sesama. Jadi kalau mau mencari makna hidup itu sebetulnya adalah membantu sesama. Nah itu yang paling cocok tuh sebetulnya. Dan lihat dampaknya dari program inkubator gratis kami. Bayi tertolong, dirawat di rumah, ibunya senang, dan kemudian karena gratis, masalah finansial teratasi. Dan kemudian secara keseluruhan, angka kematian bayi jadi menurun. Kenapa? Karena bayi yang meninggal itu, 80% adalah bayi prematur, yang sebetulnya harus dibantu, dihangatkan dengan inkubator. Jadi golongan prasejahtera jadi banyaklah yang tertolong. Nah inilah keuntungannya kalau kita punya sebuah visi yang kemudian kita berusaha untuk mencapainya. Dan insya Allah, Allah akan memberikan atau membantu untuk kita mencapai cita-cita atau tujuan kita. Dan sebenarnya para dosen di MPKT itu mengajar Anda bukan sekedar untuk Anda hari ini atau semester ini saja, tapi untuk Indonesia Emas tahun 2045. Kenapa begitu? Karena di dalam MPKT ini juga diajarkan leadership, bagaimana kita bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang berintegritas.
Jadi Anda bayangkan, kalau umur Anda sekarang kan antara 18-20 gitu ya. Tahun 2045 itu kan kira-kira 40-an lah umurnya. Nah, Anda lah jadi pemimpin muda. Sekarang ini mulai muncul pemimpin-pemimpin muda yang mengalahkan petahana. Di beberapa tempat, orang-orang muda bisa mengalahkan petahana. Apa artinya? Artinya memang sudah muncul orang-orang muda yang leadership-nya bagus. Sehingga disukai oleh masyarakat. Buktinya, toh bisa juga mengalahkan petahana dalam pemilihan-pemilihan ini. Dan tahun 2045 itu Indonesia Emas tidak mungkin tercapai kalau yang memimpin itu tidak berintegritas. Nah, disinilah ruangnya di UI untuk mengajarkan, melatih Anda menjadi leader atau pemimpin yang mempunyai integritas. Udah pastilah kalau si pemimpin ini berintegritas, dia pasti anti korupsi. Dia pasti berusaha menghilangkan korupsi. Dan ini udah mulai bagian akhir, nasihat kami kepada para mahasiswa itu, utamanya adalah perkuatlah jati diri Anda. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan yang utama ini adalah bukan Anda untuk menjadi seorang ahli atau ilmuwan ini, ilmuwan itu, dan sebagainya, bukan. Tapi Anda menjadi diri Anda yang sebenarnya. Jadi jati diri Anda itu muncul. Bukan Anda meniru si A atau meniru si B atau memfollow si A atau si B gitu. Tidak. Anda harus menunjukkan diri Anda, jati diri Anda itu apa. Nah, itulah dibantu oleh para dosen ini. Dan seperti saya tadi sampaikan, tetapkanlah cita-cita Anda. Kalau saya nyebutnya itu visi. 10-15 tahun lagi Anda mau jadi apa? Tentu saja cita-cita Anda baik kan. Nah, kalau Anda cita-citanya baik, pasti Allah membantu. Dan dengan demikian Anda tidak sempat untuk bergosip atau berbuat yang tidak berguna. Karena punya Anda, tujuan yang baik itu Anda harus fokus. Dan dengan sendirinya, suatu hari Anda menjadi cendekiawan, menjadi leader, menjadi pemimpin, direktur, dan sebagainya. Anda harus punya integritas. Berperilaku juga harus mencerminkan nilai spiritualitas. Jadi menjadi manusia yang punya etika. Itu utamanya dari mata kuliah MPKT ini. Demikianlah kira-kira dari kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.